Baik teman-teman, bunda-bunda, kiai, bapak-bapak semuanya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Kodonitan. Bagaimana kabarnya kok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sukabumi dingin ya kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Jemaah. Kok udah berapa kali ke Sukabumi? Kalau ke Sukabumi sih sering ya. Dulu saya sering ke Cikidang. Cikidang. Tapi Cikidang. jarang nginep di kota Sukabuminya. Oh, Seringnya gitu. nginep di Cikidang ya. Guru saya dulu di Cikidang. Guru Koh Dondi di Cikidang. Ya. Tahun berapa tuh kok? Usia berapa? Dari tahun 2016. 1 tahun baru ya umur Koh Dondi. Hah? Baru 1 tahun Baru umurnya. setahun umurnya. Baik, kok. Ini bunda-bunda nih banyak yang bertanya. Kenapa Koh Dondi bisa milih Islam nih? Gitu. Ya kan? Banyak nih agama yang lainnya. Gimana awalnya kok? Mau Oke. tahu kita kan? Sharing dulu kok. Baik, pertama-tama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akhirnya kembali ke fitrah. Kembali Ke fitrah. ke fitrah. Nah, ya. Oh. Jadi saya dulu waktu bersahadat 2014 sebenarnya, bukan 2015 ya. 2014 saya bersahadat, saya sebenarnya bukan pindah agama, Bukan pindah agama, bukan. tapi Saya kembali ke fitrahnya manusia. jadi kok kembali ke fitrahnya manusia. Setiap manusia lahir fitrah. Betul? Setiap manusia kembali mau Islam. Oke, kita Setiap terima. manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Ya, manusia Oke. bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Lapar nangis, mau ini nangis. Bayi itu besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Ya, Oke, betul? ya. Ketika bayi itu nanti besar, dia bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena siapa? Karena orang tuanya. Jadi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia bersahadat masuk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Jadi saya dulu lahir juga muslim sebenarnya. Fitrah itu artinya muslim, bisa diartikan muslim. Oke, berarti fitrah ini Muslim ya kok ya? Iya dong. Oh gitu. Jadi jangan bilang saya Ya, mualaf oke. terus gitu. Berarti salah saya bilang tuh kok 11 tahun usianya berarti ini. Ah. Berarti semenjak dulu tuh tidak Islam, cuma kembali ke Semua manusia dia Hmm. lahir fitrah, ya. Dia bisa jadi agama Yahudi, Majusi, Nasrani karena orang tuanya. Oh gitu. Ya dong. Kalau kita baca Quran surat Al-A'raf 172 misalnya. Ruh kita dulu sebelum kita ditiupkan ke janin menjadi manusia, ruh kita dulu pernah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada kita, "Bukankah aku ini Robmu?" Bahasa Indonesia gitu. Kita dulu sudah mengaku bersyahadat, berikrar bahwa Allah adalah Rob kita. Setelah kita ditiupkan ke janin menjadi kita manusia, kita sudah dibuat lupa. Jadi ketika kita sudah setiap hari bersahadat seperti Bapak Ibu di sini, alhamdulillah berarti Bapak Ibu menjaga apa? Menjaga tauhid. Tapi seperti saya dulu lahir di keluarga bukan Islam, saya dalam tanda kutip dikafirkan oleh orang tua saya. Kok bisa gitu? Oh iya dong. Jadi ketika saya bersahadat, sebenarnya saya mengulang syahadat saya dulu ketika saya masih dalam roh, begitu. Jadi Koko merasa dikafirkan oleh keluarga gitu ya? Iya dong. Oh dibimbing. Oke. Ini nonton Ya. ya? Nah, ya. Halo. Hostnya bengong. Tapi kok ya kan misalnya orang tuh gimana ya bilangnya? Pilihan tersulit ketika harus meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging oleh keluarga. Pasti Kodondi masuk kembali fitrah ini karena gerakan karena ada sahabat dekat masuk Islam nggak atau karena ada tentang cinta mungkin ya mungkin kayak gitu kan
Kan zaman sekarang kan itu kan kok. Jadi orang pindah agama tuh karena pacarnya agamanya itu. Gitu. Kalau Kodoni apa alasan Kodoni? Kok Oke. bisa? Logika kah? Persis ini kah? Gimana? Pertama-tama saya dulu kan lama dari kecil sampai dewasa kan beragama Kristen Protestan. Ya. Ya. Oh, Kristen Protestan. Kristen Protestan karena itu juga dibawa sama mama dan nenek saya ke gereja dari kecil. Oke. Baik. Ketika saya mulai mengetahui bahwa ternyata di dalam kitab saya yang dulu Ya. itu ada banyak masalah. Benar. Jadi kitab Kohdondi yang dulu ada banyak yang tidak sesuai dengan Kohdondi. Ini saya sapu-sapu dikit bahasanya. Banyak masalah ya elah. Maksudnya ada yang nggak sesuai sama Kohdondi mungkin nggak? Bukan tidak sesuai dengan saya aja, tapi memang asal usul kitab itu memang ada masalah gitu aja. Ya, Oke. saya mungkin nggak usah jelasin satu-satu masalahnya apa. Iya betul. Jadi ketika saya tahu di dalam kitab saya dulu ada masalah, saya mulai mempelajari agama-agama yang lain, termasuk Islam. Jadi sempat belajar juga Kohdondi Semua saya dengan pelajari, semua agama. Oke. termasuk Islam. Ketika saya mengenal kata Islam, saya pikir dulu Islam itu artinya adalah apa? Saya pikir dulu artinya bisa nama orang, nama nabi, gelar orang, atau nama tempat begitu. Tapi ternyata Islam artinya dari kata apa? Aslama. Artinya apa? Berserah diri. Berserah diri. Kepada Aslama. siapa? Nah, kepada siapa? Kepada pencipta kita. Kan kita semuanya percaya bahwa kita ada yang menciptakan. Berarti kita harus berserah diri kepada pencipta kita. Nah, caranya bagaimana? Semua petunjuknya ada di Quran dan Sunnah. Jadi ketika saya pertama-tama mulai belajar Islam, yang saya pelajari, yang pertama kali saya pelajari adalah Qurannya. Dengan mempelajari Quran, bukan hanya belajar bacanya, bahasa Arabnya, tapi juga paham maknanya. Itu yang paling penting ya. Karena ini mohon maaf, kita punya banyak qori yang baca Qurannya bagus-bagus. Tapi kalau tidak paham artinya, bahkan dia tidak mengamalkan, itu jadi kurang gitu rasanya. Betul kok. Ya. Jadi kalau kita paham artinya, kemudian kita mengamalkan, itulah tujuan utama Quran diturunkan, supaya kita apa? Mengamalkan. Bukan hanya membaca, menghafal, bukan. Menghafal oke. Ketika ada seorang muslim menghafal Quran, dia dijadikan keluarga Allah. Iya betul. Ya. Tapi kalau tidak mengamalkan, buat apa dihafal? Yang paling penting adalah mengamalkan. Jadi ketika saya memahami Quran, kemudian saya mempelajari ajarannya, baru saya tidak bisa menolak Quran sebagai orang di luar Islam ya. Kalau kita membaca dengan jujur, dengan open mind, ayat-ayat yang di dalam Quran itu tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. Kenapa? Dari sisi bahasanya aja, orang-orang Arab Quraisy yang hidup sejaman dengan Nabi aja, mereka tidak percaya kalau itu buatan atau karangan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang sama bahasa Arabnya dengan Nabi, mereka bisa bilang ini tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Karena gaya bahasanya juga berbeda. Betul. Ya, gaya bahasa Arab di dalam Quran dan gaya bahasa Arab di dalam hadis saja berbeda. Betul nggak? Sama atau beda? Beda. Bahkan anak-anak kecil yang sudah fasih bahasa Arab, ketika mendengar ada seorang membacakan ayat Quran, mereka tahu artinya, tapi itu buat mereka itu bukan gaya bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Iya betul. Betul? Orang Arab sudah biasa dengan syair. Melihat pohon bikin syair, merenung nasib bikin syair, mikirin perempuan bikin syair, di pinggir danau bikin syair. Tapi syair-syairnya orang Arab pada zaman itu tidak ada apa-apanya dengan syair yang ada di dalam Quran. Maka itu ketika Quran ayat-ayatnya dilafazkan oleh Nabi di depan para juara-juara syair, juara-juara syair aja berani mengatakan bahwa itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, dari situ sudah ketahuan bahwa tidak mungkin Quran karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dulu tahu dulu Nabi Muhammad itu bisa nulis Quran? Kalau kita baca Nabi Muhammad SAW disebut Ummi, ya kan? Ummi memang artinya bisa ibu,
bisa orang atau bangsa yang tidak pernah menerima kitab sebelumnya, Iya. bisa juga artinya tidak pandai baca tulis. Oke. Masya Tapi buat bangsa Arab pada saat itu tidak pandai baca tulis itu bukan karena mereka tidak punya sistem apa ya? Sistem tulis menulis. Gitu. Buat mereka tulis menulis itu kelas rendah gitu. Oh itu ya toh? Iya. Jadi Oh, bisa menulis itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan pada zaman itu. pada zaman itu. Pada zaman itu Pada- ya. oke. Orang yang hafal bisa membuat syair itu jauh lebih terhormat daripada yang baca tulis. Jadi kalau orang baca tulis zaman itu malah jadi suruhan, tulis gitu. Tapi kalau orang yang hafal itu dia punya kedudukan lebih tinggi daripada yang baca tulis. Nah, Betul. kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai orang yang umi karena memang bukan tradisinya orang Arab untuk baca tulis. Mereka lebih banyak menciptakan syair-syair dari ingatan. Ya. Maka itu pula Quran tidak mungkin dikarang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Satu, memang Nabi juga tidak pandai baca tulis, bukan tradisi bangsanya. Betul. Yang kedua, sebelum Nabi menerima wahyu pertama, Nabi tidak pernah dianggap berbohong. Nabi diberi julukan apa? Al-Amin. Orang yang Betul. Kalau orang Arab pada zaman itu mendapat julukan Al-Amin, berarti orang itu benar-benar terpercaya. Jadi tidak mungkin Quran hasil karangan Nabi, karena Nabi pun dari sebelum menerima wahyu pun sudah disebut Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya dan tidak pernah bohong. Dan Quran juga tidak mungkin ada yang bilang, oh itu Quran karangan atau Nabi menerima wahyu di Gua Hiro yang menemui bukan malaikat Jibril tapi iblis. Ada kalangan yang ngomong begitu ya, yang membenci Islam ada. Gampang jawabnya, bisa nggak jawabnya? Jawabnya gimana? Gampang. Di Quran kita diperintahkan untuk melawan iblis atau membela iblis? melawan. Melawan dong, ya kan? Iblis adalah musuh kita. Betul. Bagaimana mungkin Nabi ditemui sama iblis tapi isi Qur'annya diperintahkan untuk melawan iblis dan diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin iblis yang memberi tahu Nabi untuk menulis Quran? Nggak Tidak mungkin ya. Ya Nggak kan? Mungkin dong. Begitu juga nanti ada yang bilang Quran itu hasil ajaran orang-orang Yahudi kepada Nabi katanya. Ada yang bilang begitu. Jadi kok dari semua isu-isu tentang Islam ini, kok deteksi apakah benar dugaan-dugaan itu. Setelah itu dari hasil analisa sendiri ternyata dapat poin-poin bahwasanya itu terbantahkan. Betul ya. Jadi Islam ternyata kalau kita pelajari, setelah saya pelajari banyak agama, ketika di Islam saya pelajari susunan sejarah penyusunan daripada Qur'annya sendiri itu boleh dikatakan murni gitu, tidak ada campur tangan manusia. Murni Dalam arti gini. Masya Allah. Oke, mungkin mushaf Quran pertama kali atau wahyu-wahyu yang diterima Nabi mungkin ditulis oleh sahabat-sahabatnya, ya kan? Sampai ke proses menjadi mushaf juga ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Tapi yang saya katakan murni adalah isinya. Isinya Quran itu tidak ada campur tangan manusia. Alhamdulillah akhirnya Koh Dondi percaya bahwasanya Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad karena Sallallahu secara alaihi tulisannya itu memang tidak mungkin. Yang kedua, Koh Dondi juga yakin bahwasanya inilah agama yang memang benar-benar perhatian pada umatnya ya, bahasanya Betul. gitu ya, Koh ya. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Nah, ini jadi Kembali ke fitrah. kembali ke fitrah ya. Jadi jangan berpikir bahwa setiap orang manusia dia kalau lahir di keluarga yang bukan Islam, jangan berpikir bahwa mereka ketika lahir bukan fitrah. Mereka lahir juga fitrah, tetapi mereka sedang berada pada keadaan yang tidak fitrah. Betul. Jadi ketika ada orang yang bukan Islam, mereka bersyahadat masuk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi orang itu sedang kembali ke fitrahnya. Masya Allah. Tapi sebutan untuk orang yang pindah ke Islam itu disebut mualaf? Kau setuju nggak itu? Apa?
orang yang pindah dari agama beliau sebelumnya masuk ke Islam itu sebutannya mualaf, itu tepat nggak kok? Mu'alaf tepat, karena mu'alaf itu adalah artinya orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Untuk menerima Islam. Masya Tapi Allah. jangan lama-lama disebut mu'alafnya. Ya. Disebut mu'alaf itu boleh mungkin kalau menurut ketetapan dari ulama-ulama kita, mereka menentukan disebut mu'alaf itu hanya sekitar 2 sampai 4 tahun maksimal. Oh jadi ada durasinya juga Iya. penyebutan mualaf itu. Iya. Berarti kalau yang Kodondi yang sudah 12 tahun ini? Yang sudah 12 tahun jangan sebut mu'alaf dong. Muslim ya. Oh kiai. Sorry. Yang sudah bukan mu'alaf itu disebut apa? Mukalaf. Mukalaf. Tahu artinya? Apa itu? Orang yang sudah terbebani dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Syariat Islam. Mukalaf, jangan mu'alaf Mukalaf. terus ya. Wah, Kalau baru mu'alaf tahu. masih belajar. Kalau mu'alaf. Tapi kalau mukalaf dia sudah terbebani dengan syariat Islam. Masya Allah, Ya. wih luar biasa nih. Bunda, ada yang ingin bertanya nggak nih? Siapin pertanyaannya ya. Ada yang ini nggak? Apa namanya? Mic untuk wanti-wanti nanti kalau yang bertanya. Baik, go, Insya Allah. Nah, Terus ada yang bertanya juga bahwasanya minum belum kok, minum belum. Waduh, ininya nggak sampai. Baik, mudah-mudahan nanti ada yang bertanya akan kita apresiasi. Alhamdulillah ada sponsornya, ada pula bertanya pakai sponsor ya. Widih, Ini ada pertanyaan hadiahnya. paling seru nih, bertanya akan ada sponsor nih. 6 orang terbaik pertanyaannya nanti akan diberikan sponsor insya Allah. Nah, oke, ada yang ingin bertanya? Kita lempar dulu, nanti saya lanjut bertanya lagi. Ada yang lempar? Bertanya 1 orang dulu. Oke, Bunda silakan maju ke depan, 1 orang di sini. Ini mic-nya di sini ya. Mic-nya cuma 1, 2. Oke, ini. Gimana? Hanya itu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Fitria. Izin saya bertanya kok, bagaimana caranya gitu untuk terutama saya ya yang dari Muslim dari lahir tuh terlahir sebagai Muslim, tapi kadang tuh ilmunya bisa kalah gitu sama yang baru kembali ke fitrah atau mu'alaf itu gitu. Jadi untuk saya sebagai orang tua juga, jadi bagaimana gitu kita bisa mendidik anak itu atau kita sendiri itu untuk Islamnya tuh ketaatannya itu, terus ilmunya itu semua bisa lebih baik lagi gitu kok. Jadi kebanyakan kan justru yang baru kembali ke fitrah ini ya, pemahamannya gitu tentang agama itu jauh lebih dari kami yang dari lahir itu terlahir Islam gitu kok. Maaf suaranya kurang begitu jelas. Kurang ya? Boleh? mic-nya ya. Gimana caranya? Gitu-gitu ya. Pelan-pelan aja coba bisa. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan pertanyaan ya, minta kiatnya, minta tipsnya bagaimana untuk ya mungkin ini mah untuk saya gitu ya, yang sejak bayi, sejak lahir itu terlahir sebagai Muslim, tapi kadang ilmu atau pemahaman tentang agama tuh kalah gitu sama saudara-saudara yang baru kembali fitrah gitu kok. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menangkap pertanyaannya dan saya ingin menjawabnya dengan cara begini.
Bapak Ibu yang bukan dari kalangan mualaf, jangan berkecil hati ya Bu ya. Justru kami yang dari kalangan mualaf, justru kami juga punya rasa iri kepada Bapak Ibu yang lahir di keluargamu Islam. Iri Bu, bener. Kenapa? Karena kami belajar Islamnya, belajar baca Qur'annya ketika kami sudah dewasa. Contoh ya, kalau orang sudah dewasa belajar baca Quran, pasti beda dengan Bapak Ibu yang belajar baca Qurannya dari kecil, betul nggak? Betul. Pasti bacaan Quran saya pasti tidak sefasih Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya tidak punya kesempatan, ya waktu masih kecil atau waktu masih ngaji, sering bolos dan sebagainya, mungkin sekarang baru ngerasain kekurangannya. Tapi kalau Bapak Ibu dari kecil sudah disuruh mengaji Quran, saya yakin bacaan Quran Bapak Ibu pasti jauh lebih baik dari saya. Tetapi oke, apapun yang sudah terjadi di belakang kita nggak usah sesali. Semuanya kita tinggal ambil hikmahnya. Yang penting sekarang Bapak Ibu kalau merasa misalnya imannya naik turun misalnya, jangan berkecil hati ya. Allah jauh apa dekat sih kalau kita baca Quran? Allah tuh lebih dekat daripada urat nadi kita. Dalam artian apa? Ketika kita mengingat Allah, ketika kita mau mencari Allah. Ketika kita mencari Allah, Allah sendiri yang akan mendekati kita. Jadi jangan pikir Allah tuh jauh dari kita. Ya, kalau kita berjalan, Allah akan berlari. Ibaratnya begitu, ya. Kalau kita berlari, Allah akan seperti apa? Kita akan segera dipeluk oleh Allah SWT. Artinya apa? Saya bukan menggambarkan Allah seperti makhluk ya, bukan ya. Tapi itulah gambaran Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Oke? Dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kalau kita tidak bertakwa. Mungkin kalau kita yang bapak-bapak setiap Jumatan selalu mendengar khutbah dari khotib, selalu apa diingatkan supaya kita lebih bertakwa, meningkatkan iman dan takwa kita. Takwa itu apa sih? Khutbah ya kok ya. Khutbah itu ya. Takwa itu hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti itu. Tapi ada lagi arti daripada takwa yang mungkin sedikit lebih luas ya. Kalau teteh misalnya buka Quran, di Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Itu kalau dibaca, kalau kita merasa menjadi orang beriman. Catat, surat apa tadi Bunda? Ali Imran ayat 132 sampai 136. Wah, Masya Allah, coba. Betul. Baca ayat itu, coba. Kalau kita merasa sebagai orang beriman, Allah hanya minta kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kayaknya apa? Beradu suaranya ya. Allah hanya minta kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar kita diberi rahmat. Dan kita hanya diminta apa? Segera minta ampunan kepada Allah SWT. Kalau Allah memberi kita ampunan, Allah menyediakan apa? Di ayat yang 133, dan segeralah minta ampunan dari Tuhannya atau Tuhanmu. Dan mendapatkan apa? Surga. Hanya minta ampun, dapat surga. Dapat ampunan, dapat surga. Surganya seluas apa? Seluas langit dan bumi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan Allah SWT untuk siapa? Untuk orang yang seperti apa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu orang yang berinfak di kala lapang dan berinfak di kala sempit. Bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Mumpung lagi ngomong ini, masjid kita di depan belum selesai nih. Belum selesai, 3 Ya. bulan. Di ayat Quran tadi disebutkan, Quran surat Ali Imran ayat ke-134. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Pernah dengar nggak Bapak Ibu orang yang berinfak jadi miskin? Pernah dengar? Pernah dengar Bu? Orang berinfak miskin? Nggak pernah.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang berinfak sampai jadi miskin. Bahkan kalau orang dalam kesempitannya, dalam kekurangannya masih mau berinfak, Allah sudah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, gitu ya. Jadi saya tidak banyak bisa memberikan tips. Saya hanya karena saya mungkin belajarnya mungkin agak kejar setoran, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang lahir dari keluarga Islam mungkin hanya mengikuti perintah orang tua untuk belajar Islam. Sekarang waktunya kita belajar Islam lebih rajin, kita lebih rajin baca Quran, kita lebih rajin memahami isi Quran, dan kita niatkan kita mengamalkan isi Quran. Kalau Quran mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di kala lapang dan sempit, insya Allah mulai malam ini kita bisa lakukan, kita bisa berinfak walaupun kita sedang lapang ataupun kita sedang sempit. Pertama-tama di depan kita, Betul. di depan kita Masjid Di depan Darul saya. Ihsan ini membutuhkan infak Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Mumpung. Kalau sampai nanti masjid itu sudah selesai dan dipakai oleh Bapak Ibu semua yang berinfak untuk masjid itu, sampai dia mati pun sekalipun amalnya masih mengikuti, amal jariahnya masih ikut, ya. Jadi jangan takut miskin dengan infak. Tidak ada orang miskin karena infak, ya. Mungkin kira-kira gitu, Mbak. Dan satu lagi, kalau kita baca Quran juga, Allah sudah menjanjikan Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang apa? Bersabar. Jadi kita perlu bersabar, berinfak, beriman, bertobat, beramal soleh. Itu sudah jalan buat kita, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan. Oke. Kok. Cukup ya pertanyaan sangat luar biasa ya, insyaallah. Nah, saya mau tahu nih. Dulu pernah dengar nama-nama agama samawi gitu kok. Nah, menurut kok apa itu? Bisa nggak di-sharing dengan bahasa yang lebih ringan? Apa itu agama samawi? Baik. Jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa agama samawi itu ada 3. Ya, mungkin Bapak Ibu Ada sering 3. mendengar. Ada Katanya. Kalau orang akademisi ya, bilang akademisi ya, agama samawi katanya ada 3. Tapi saya mau tanya buat Bapak Ibu nih, sebagai orang Islam yang beriman dengan Quran, menurut Bapak Ibu agama samawi ada berapa? Ada berapa Pak, Bu? 4 kata Bu. 4. Loh, Itu berapa Ibu? ada berapa lagi? Berapa Ibu? Berapa? Satu. Mana? Satu. Mana Ada yang bilang satu. Satu. Ada lagi? 4. Oh, itu lagi nunjuk bocor 4 ya. ini saya 3. Agama samawi buat orang Islam itu cuma 1. Masya Allah. Agama apa? Ya Islam. Kalau Bapak Ibu berani mengatakan agama samawi bukan 1 atau lebih dari 1, berarti Bapak Ibu mengingkari ayat inna dina indallahil Islam. Quran surat Ali Imran ayat ke-19. Quran surat Ali Imran ayat 19. Di Quran surat Ali Imran ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam. Kalau ada kalimat inna dina indallahil Islam, berarti Allah menurunkan berapa agama? 1. Cuma 1. Ya. Ini saya ngomong sebagai orang Islam ya. Kalau orang di universitas, di sekolah, mereka mau bilang agama samawi 3, itu urusan mereka. Betul. Tapi buat kita orang Islam yang beriman dengan Quran, karena ada ayat inna dina indallahil Islam, berarti kita taunya Allah menurunkan agama yang berasal dari Allah cuma 1, cuma Islam. Berarti Islam itu? Nah, ini kalau saya lihat judulnya nih, Islam itu paling benar. Siapa yang setuju dengan Islam paling benar? Islam paling benar angkat tangan. Wih, banyak juga. Ya? Banyak ya? Banyak juga. Islam paling benar angkat tangan.
Islam Oke. paling benar. Islam itu benar, angkat tangan. Nggak boleh 2 kali, Pak. Bapak itu 2 kali. Aduh. Begini Pak. Nih saya mohon maaf nih. Tadi saya sudah menyebutkan ayat inna dina indallahil Islam. Islam. Oke. Kalau ada ayat inna dina indallahil Islam yang artinya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, berarti agama yang lain itu benar apa salah? Agama yang lain benar atau salah? Menurut kita Islam. Benar atau juga? salah? Benar juga. Salah. Bapaknya nggak mau ngomong, bapak-bapak. Pak, kalau ada ayat inna dina indallahil Islam yang artinya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kalau ada ayat seperti itu, Pak, itu artinya agama yang lain benar atau salah, Pak? Salah. Gimana, Bapak? Oh, hebat. Woi. Ibu-ibunya salah. Sebagai orang Islam yang beriman kepada Quran, dan di Quran ada ayat agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, berarti kita boleh nggak mengatakan bahwa Islam yang benar, yang lain salah? Benar? Berani? Berani ya? Harus berani. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Betul, Pak? Betul kan? Jadi setiap agama berhak mengatakan agamanya yang benar, yang lain salah. Setuju nggak, Pak, Bu? Setuju. Agama lain selain Islam, mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Oh, berarti dalam konteks keyakinan kita boleh ngomong Boleh. agama kita benar, yang lain. Konteks keyakinan ya, kok ya. Boleh. Tapi kalau dalam konteks menghargai, Nah, masing-masing agama penganutnya boleh mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan, kan? betul. Kita tetap harus saling menghormati, kita tetap harus saling menghargai, kita tetap harus saling bertoleransi untuk masalah ibadah. Untuk masalah ibadah. Masalah ibadah. Tapi kalau dalam keyakinan, Kalau untuk keyakinan masing-masing. oh gitu. Sebagai benar. orang Islam harus berani ngomong Islam yang benar, yang lain salah. Karena ada ayat inna dina indallahil Islam. itu maksudnya. Jadi makanya di sini kata palingnya dicoret. Kita sebagai orang Islam harus berani mengatakan agama kita yang benar, agama lain salah. Loh, kalau semua agama benar, kenapa nggak jadi agama yang lain aja gitu? Oh, jadi misalnya bisa pindah-pindah gitu, Senin agamanya ini gitu. Ya. Gitu ya, kok ya? Iya. Boleh ya. gitu ya? Boleh. Kalau itu ya. Betul ya, kalau masalah keyakinan, Oh, iya, agama iya. masing-masing. Agama lain juga boleh bilang agama mereka yang benar, yang lain salah, nggak masalah. Tapi kita tidak harus bermusuhan. Sebagai sesama anak bangsa, kita tetap harus menjaga kedamaian, perdamaian, Betul. persatuan negara Republik Indonesia. Itu ya. Jadi Betul. saya hanya mengajak Bapak Ibu harus yakin dengan agamanya sendiri. Masalah agama lain itu masing-masing. Kita harus berani mengatakan bahwa agama Islam itu buat kita yang benar, yang lain salah. Oke, agama Islam paling benar, angkat tangan. Mas. Aduh. Agama Islam itu benar, angkat tangan. Nah, Oke. ya. Agama Islam itu paling benar, angkat tangan. Ya udah, yang usianya 3 tahun kita maafkan, nggak apa-apa ya. Baik. Kok, dari tadi saya heran nih, saya bertanya-tanya sama Ko Doni, apalah itu? Oh ini. Koper itu. Bolehlah spill sedikit apa isinya? Entah itu apa gitu kan, hadiah, door prize. Door prize belakang ya? Oh iya belakang. Ini isinya kitab-kitab saya yang Wih. dulu. Al-Quran kok? Kitab-kitab saya yang dulu ya. Yang dulu? Yang dulu ketika saya masih agama lama. Oh gitu, bisa di-spill nanti? Kenapa saya bawa-bawa? Karena sekarang setelah saya pelajari, sekarang dengan begitu banyak bedanya, ya, Oke, begitu baik. banyak versinya, saya bisa membuktikan
ada kejanggalan apa. Makanya Banyak kemana-mana saya versinya, bawa kok. nih. Banyak versinya. Banyak versinya. Ada yang ingin bertanya. Satu orang. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, satu laki-laki di Bapak silakan maju ke sini, Pak. Sebelum di-spill isinya bertanya dulu. Ayo, Bapak di situ, di sini. Silakan. Bismillah, kok izin bertanya, bagaimana cara pemahaman Islam yang cara menanamkan pemahaman Islam yang moderat di tengah Di tengah apa, Mas? di tengah keagamaan, Apa? di tengah keagamaan. Keragaman. Keragaman. Ya. Silakan. Baik. Gini, Mas. Kalau ada yang ngomong, ya, ada yang bicara, semua agama itu baik, setuju nggak? Masa enggak? Enggak. Kalau ada yang bilang semua agama itu baik, setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, nggak apa-apa. Setuju. Baik ya, baik. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya gini, nanti akan ada bedanya kalau saya nanya begini, Bu. Oh, semua agama itu baik? Setuju. Sebentar. Kalau ada orang yang ngomong semua agama itu baik, kita setuju aja. Oh, setuju aja. Tapi kalau ada yang mengatakan semua agama itu benar, setuju nggak? Nah, itu maksud saya. Semua agama itu benar, angkat tangan. Oh. Oke. Begini. Oke, mantap. Karena yang namanya baik itu semua agama mengajarkan kebaikan. Ngakunya kan begitu. Oh, gitu. Ya kan? Menghormati, menyayangi orang lain dan sebagainya. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah kebaikan. Itu kebaikan. Nggak apa-apa. Semua agama mengajarkan kebaikan, nggak apa-apa, kita setuju. Tapi kalau bilang semua agama sama, itu yang lain cerita, ya. Kalau ada orang bilang semua agama sama, nanti dulu. Tapi kalau bilang semua agama mengajarkan kebaikan, kita masih bisa terima. Tapi kita tanya, apakah semua agama mengajarkan kebenaran? Itu nanti dulu. Berarti itu harus kembali kepada pemeluk agamanya masing-masing. Setiap pemeluk agama berhak mengatakan agamanya yang benar, yang lain salah. Walaupun sama-sama mengajarkan kebaikan. Sekarang, setiap agama tadi dibilang klaim mengaku mengajarkan kebaikan. Betul kan, Mas? Islam mengajarkan kebaikan nggak, Mas? Mengajarkan kebaikan. Bahkan kalau ada agama yang lain klaim bahwa agama dia adalah agama kasih, kita di Islam malah bisa bilang begini, kalau Islam bukan agama kasih aja, Islam agama kasih dan sayang. Harus berani ngomong begitu. Karena di Quran jelas semua ada perintahnya. Jadi ketika semua agama dianggap mengajarkan kebaikan, kita di Islam ketika kita hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda agama, yang harus kita tunjukkan dan harus kita pamerkan dan harus kita tonjolkan di depan mereka apanya, Mas? Kira-kira apanya? Kita harus ingat bahwa Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan apa? Semua Apa? Akhlak. akhlak. Berarti kalau Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, berarti ketika kita berada di masyarakat, berurusan dengan orang-orang di luar Islam, yang harus kita tonjolkan apa? Akhlak. Gitu, Mas. Jadi di dalam keberagaman itu, kita harus bisa dikenal sebagai orang yang akhlaknya tinggi. Ketika orang tahu orang Islam itu akhlaknya tinggi, akan menjadi contoh yang baik nggak, Mas? Itu maksud saya. Ya, Mas ya? Barakallahu fikum. Berarti Islam itu fokus pada pembenaran akhlak ya, kok ya. Tapi kalau sudah Islam tidak berakhlak gimana, kok? Gimana? Sudah Islam tapi tidak berakhlak. Berarti kurang Nggak, ngaji. itu curhat. Berarti kurang ngaji. Kurang gaji. Oke. Kok kurang gaji. baca. Wah. Kok aneh
ingat tadi bahasa kok biasanya pada saat mengenal Islam itu ada suatu analisa yang kau lihat sebelumnya itu di agama kau sebelumnya itu nggak cocok ya, bahasa kami nggak cocok gitu ya, bahasa kita nggak cocok. Akhirnya kokoh mau menunjukkan kira-kira bisa nggak spill dikit gitu, yang mana nih yang bisa di sharing ini kok nggak cocok gitu. Oke, sebenarnya Boleh nggak ya? Boleh Bu? Boleh nggak Bu? Kepo boleh kan? Nggak apa-apa ya 1-2 aja gitu, mungkin dimatikan kameranya. nih ya. Aman ya? Baik, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu sebagai sesama umat Islam apa dan bagaimana kitab saya yang dulu dan bagaimana kita sebagai orang Islam harus melihatnya. Melihatnya dalam arti apa? Kita tahu di Islam kita ada rukun iman, ya kan? Apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul. kitab-kitabnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul. nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada qada dan qadar. Tadi ada satu poin di mana kita beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya. Betul kan? Ya. Apa kitab-kitab yang sudah pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Alhamdulillah. 4 ya. Yang 3 tadi Taurat, Zabur, Injil ini untuk siapa? Untuk Bani apa? Untuk Bani siapa Bapak Ibu? Untuk Bani apa? Bani siapa? Bani Israel. Israel. Baik. Ya, Bani Israel. Kitab Taurat diberikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Betul? Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diberikan lewat Nabi Isa alaihissalam. Tiga-tiganya untuk Bani Israel. Kalau yang Quran untuk Bani apa? Yang Quran untuk Bani apa? Bani apa Bapak Ibu? Bani apa? Bani Muhammad katanya saya. Bani Indonesia bukan? Atau Bani Sunda bukan? Bani Adam. Bani Adam. Yang Quran diturunkan untuk siapa? Untuk Umat. rahmatan lil Alamin. Berarti untuk Bani apa? Seluruh Semua alam. bani, semua makhluk, bahkan semua alam semesta. Ya, tidak untuk bani tertentu. Yang Quran, kalau Taurat, Zabur, Injil untuk Bani Israel. Yang Quran untuk semua bani gitu istilahnya. Semua alam semesta, ya. Kenapa saya mengatakan begini? Karena kalau tadi Mas Anjar bertanya apa yang kurang, Ya apa yang nggak cocok gitu Riko? kita nanti hidup di masyarakat, nanti kita mungkin bisa pernah melihat kitab orang lain, ya. Ada kitabnya orang Yahudi, ada kitabnya orang Kristen atau Nasrani, betul? Nanti mungkin Bapak Ibu pernah lihat begini. Ini kitabnya orang Kristen. Saya punya yang kitabnya orang Yahudi ini, ada di sini. Oh, ada di dalam, susah ambilnya. Taruh. Orang Yahudi punya kitab sendiri, orang Kristen punya kitab sendiri. Yang saya tunjukkan ini adalah kitabnya orang Kristen. Kitab orang Kristen di sini tulisannya Alkitab tulisannya, ya. Buat kita orang Islam, saya mengajak Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita sebutannya juga nama lainnya juga Alkitab. Betul? Zalikal kitabul la raiba bafi. Jadi Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Jadi kalau ada orang bikin kitab tulisannya Alkitab, jangan buru-buru kita sebutnya Alkitab, ya. Nanti orang Kristen juga bikin kitab tulisannya begini. Kitab suci Injil tulisannya Injil. Kita di Quran kita sering membaca ada kitab Injil yang diberikan tadi kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Betul? Nanti orang Kristen juga bikin kitab begini, ada kitab Taurat dan Zabur. Kita juga sering baca di Quran, ada kitab Taurat dan kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Pertanyaan, nah ini pertanyaannya. Pertanyaanku yang bertanya ya. Apakah ini yang dimaksud Injil, yang dimaksud Quran? Tidak.
Apakah Ibu? ini kitab Taurat yang dimaksud Quran? Bukan. Taunya bukan dari mana, Bu? Taunya bukan. Direvisi, dirubah-rubah. Kalau cuma dirubah-rubah, tapi berarti masih ada aslinya nggak di sini? Masih ada aslinya nggak? Oh, sedikit. Kalau yang di sini masih ada nggak kebenaran? Masih ada ya. Saya bisa memberikan ayat-ayat yang mungkin dianggapnya pesannya kurang lebih sama dengan ayat-ayat di Quran. Jadi di kitabnya mereka memang masih ada kebenaran, ya. Kitabnya orang Kristen dan Yahudi masih ada kebenaran karena masih ada ayat-ayat yang sama dengan Quran. Tapi karena di dalam sini ada yang namanya apa? Kontradiksi. Kontradiksi itu artinya apa? Cerita orang yang sama tapi ceritanya bisa berbeda gitu. Gitu. Ada juga di sini isinya ayat yang tidak asli. Ayat tidak asli kok? Tidak asli. Pendapat Koko. Hah? Atau memang di sini disebut nggak asli? Nah, makanya kemana-mana saya bawa ini. Wah, tebal banget. Ya, yang ini lebih tebal kan dari ini kan? Wah, tebal banget tuh. Isinya apa? Di sini ada catatan kakinya. Oke. Catatan kakinya itu yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada di dalam sini. Kemarin kita di masjid apa itu sudah baca kan? Iya, betul yang di. Mau baca lagi? Ada yang mau baca nggak? Hah? Ada bapak ibu yang mau baca? Satu Tenang. orang mau nggak? Tenang Pak, baca ini tidak perlu pakai bismillah Pak, tenang aja. Kalau Boleh mau baca deh, Pak, silakan. Pak, Tolong Pak, Ayo, sini Pak. Kalau ini udah baca kayaknya. Nah di sini. Silakan. Ini kebetulan ada Pak siapa tadi? Pak Denny ya. Nah. Di sini ada ayat yang bunyinya begini Pak. Ini ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ayat 7 dan 8 ya Pak ya. Tolong bacain Pak yang garis merah nih. Yang 7 ya. Waduh, nggak kelihatan. Hah, nggak kelihatan? Yang 7. Aduh, kecil. Kelihatan ya? Oh nggak kelihatan ya? Oke, berarti gimana dong? Butuh kacamata dong berarti dong. Nggak kelihatan. Adek siapa yang bisa baca tulisan kecil? Siapa yang mau bacain? Silakan. Nanti sini deh. Sini, Teteh. Tenang Teh, baca ini nggak pakai bismillah ya. Ya. Dari sini aja. Oh, dari sini Nah. aja ya. Ini dari yang Oh, mana? tapi kejauhan di sana kejauhan. Jawab. Nanti kebaca nggak? Kita bacain. Nggak apa-apa sini aja sini. Nah, Dari yang kebaca nggak nih yang tanda garis Ini. merah? Iya. ya. 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Ada catatan kaki di bawahnya nih. Ada. Apa bagian ayat ini? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong Teh dibaca ulang yang karenanya bagian ini pelan-pelan Teh, jangan cepet-cepet Teh. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu kata lain apa? Bohong, palsu. Kata yang bilang ya, makasih Teh ya. Bukan saya ya ngomong ya. Ya. Silakan Teh. Ada kitab punya catatan kaki mengaku bahwa ada ayat yang pasti tidak asli. Ini dulu yang bikin saya akhirnya tidak bisa mengakui bahwa ini kitab suci gitu. Itu Mas Anjas, ya. Bahkan bukti-buktinya saya dapat malah dari kalangan mereka sendiri.
Berarti memang banyak ayat yang ditemukan ya kok. Cuma ini ada yang paling jelas. Ya, ada yang lain banyak juga yang punya catatan kaki seperti itu banyak. Tapi kenapa tadi saya tunjukkan itu? Karena tadi itu ayat yang dianggap menunjukkan konsep akidah yang paling sempurna. Ya, di dalam Kristen itu ada akidah yang namanya Trinitas atau Tritunggal. Trinas, Ya, Tritunggal, ya. Masya Allah. Oke, cukup. Selanjutnya, Cukup, Masya Allah, Tabarakallah Rahman ya, luar biasa. ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Any Silakan. question? Baik, mudah-mudahan semuanya. Baik, mudah-mudahan nanti kita tutup dengan doa nanti dulu bubarnya. Oke, silakan yang ingin bertanya, Bunda kami. Oh, yang mana? Ada dua nih, agak lebih banyak ternyata ya. Baik, ganti-gantian. Yang mana dulu? Yang itu tadi? Yang siapa itu? Bunda? Bunda atau kakak atau teteh itu? Bunda, anak. Oh, teteh. Pertanyaan boleh? Boleh. Oh, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya perwakilan dari Rumah Quran Thorik bin Ziyad, Parungsia, Sukabumi. Yang saya ada dua pertanyaan untuk Koh Dondi. Yang pertama, misal seandainya kalau misal ada seorang misionaris atau pendeta yang menentang pernyataan Koh Dondi, apa yang akan Koh Dondi lakukan? Lalu yang kedua, sejauh perjalanan iman Koh Dondi, momen apa yang paling memorable yang Koh Dondi ingat gitu? Yang paling unik atau yang paling berkesan? Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kalau ditanya bagaimana kalau ada misionaris atau pendeta yang membantah pernyataan saya, ya kan? Saya tadi menyatakan berdasarkan perkataan saya sendiri atau perkataan kitab mereka? Berdasarkan kitab mereka kan? Ini kitabnya mereka. Kitab mereka sendiri yang menyatakan bahwa di dalam kitab suci mereka ada ayat yang tidak asli. Jadi kalau ada pendeta, misionaris yang membantah perkataan saya, sebenarnya kan mereka membantah kitab sucinya sendiri. Begitu. Jadi sebenarnya musuh daripada pendeta atau misionaris itu bukan saya, tapi kitab suci mereka sendiri. Ya, yang mereka punya di sini. Saya nggak berani menuduh bahwa kitab mereka palsu atau tidak asli. Saya tidak perlu menuduh, kitab mereka sendiri yang mengatakan. Okay? Yang kedua tadi memorable ya, yang paling diingat ya. Yang paling saya ingat dulu ketika saya pernah berdebat dengan seorang pendeta. Dan ketika berdebat saya pegang ini. Ketika saya pegang ini, saya tanya pendeta itu, Pak, 1 Yohanes yang tadi dibaca oleh Tete itu, saya sebut nama suratnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu buat Bapak firman Tuhan bukan? Saya tanya begitu. Tapi sambil pegang ini, dan saya tahu pendeta itu tahu kitab ini. Dia bilang apa? Bukan. Pendeta berani bilang itu bukan firman Tuhan. Yang nonton tepuk tangan. Kemudian saya tanya lagi, kalau begitu Pak, 1 kitab itu bisa nggak itu Bapak sebut kitab suci? Dia bilang apa? Bukan kitab suci. Seorang pendeta berani ngomong ada ayat yang bukan firman Tuhan, dan seorang pendeta berani mengakui bahwa kitabnya bukan kitab suci. Buat saya sudah cukup. Yang nonton tepuk tangan tambah kenceng. Video itu jadi banyak ditonton orang. Kalau orang Islam yang nonton, imannya makin kuat gak? Makin kuat. Kalau orang Kristen yang nonton gimana? Pikir sendiri ya. Jadi banyak orang Kristen yang datang ke saya gara-gara nonton video itu. Datang ke saya, baca sendiri, akhirnya bersahadat. Kalau pendeta tidak bersahadat, itu bukan target saya gitu ya. Jadi saya berdebat dengan pendeta, saya tidak pernah punya target untuk mengislamkan pendeta, tidak ada. Itu ya mungkin menjawab pertanyaannya.